Perawat Medical Check Up atau MCU, atau istilah kerennya adalah perawat OH atau Occupational Health. Oke, kali ini saya akan share kepada teman-teman semuanya, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh perawat OH atau Occupational Health? Jawaban singkatnya adalah melakukan pemeriksaan audio spiro, vision test atau pemeriksaan mata, dan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan, serta administratif. Itu adalah jawaban intinya. Untuk lebih paham apa yang dilakukan oleh seorang perawat di bidang ini, kali ini saya akan share tentang kegiatan atau pekerjaan seorang perawat yang bekerja di bagian MCU. Sedikit menjelaskan tentang MCU atau Medical Check Up ya. Jadi MCU itu adalah salah satu program kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 ya, yang perlu dilakukan oleh tiap perusahaan untuk mengetahui kondisi terkini dari kesehatan karyawan atau calon karyawan. Sehingga perusahaan dapat menentukan ya kemampuan karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilihat dari sisi kesehatan. Hal ini penting kenapa? Karena untuk mencegah penyakit atau kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang muncul di lingkungan kerja. Di sini saya sebagai perawat OH dituntut harus bisa ya mengoperasikan beberapa alat, diantaranya audiometri, spirometri, dan vision test. Dalam melakukan MCU, satu perawat memegang satu alat untuk melakukan pemeriksaan. Contohnya adalah vision test, yaitu alat yang digunakan untuk pemeriksaan mata, contohnya seperti mengukur visus jarak jauh, jarak dekat, lapang pandang, buta warna, kemudian Snellen chart atau Jaeger. Untuk yang lainnya seperti audio dan spiro, kita juga melakukan sesuai SOP yang ada. Kita melakukan pemeriksaan MCU sesuai alur yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Tentunya alur yang kita dapat itu berbeda dengan alur yang dilakukan oleh perusahaan yang lainnya ya. Untuk alur saya tidak akan jelaskan ya, karena masing-masing perusahaan mempunyai SOP dan alur tersendiri. Kemudian pekerjaan lain selain melakukan pemeriksaan tersebut adalah kita sebagai perawat OH juga melakukan prosedur tindakan yang berhubungan dengan MCU. Misalnya melakukan pengukuran tanda-tanda vital, melakukan ECG atau rekam jantung, vaksin pasien-pasien yang membutuhkan vaksin, kemudian tes TBC atau mantok tes, dan tindakan-tindakan medis lainnya sesuai dengan apa yang ditemukan setelah diperiksa oleh dokter. Oh ya teman-teman, udah tahu semua kan mantok tes itu buat apa? Jadi mantok tes itu untuk screening TBC ya. Dia disuntikan di intrakutan dengan larutan tuberkulin. Jadi larutannya itu cuma 0,1 cc. Tapi rasanya kayak ditusuk jarum segede pulpen. Sakit banget serius ya, kayak orang tes alergi gitu kan yang di kulit. Oke, lanjut lagi ya, sedikit bercanda lah ya, biar nggak serius-serius amat. Woles karo joget-joget. Bagi kalian yang mendengarkan ya relax aja ya, jangan terlalu serius-serius, nanti bisa stres sendiri. Oke, setelah melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan dan tindakan di sebuah sistem. Sistemnya yaitu melakukan penginputan data di komputer. Tentunya setiap perusahaan punya sistem yang beda-beda juga ya. Jadi saya juga tidak akan menjelaskan sistemnya kayak gimana. Kemudian peran perawat di sini atau peran kita sebagai perawat MCU ini nggak melulu melakukan tindakan-tindakan MCU aja ya, tapi juga melakukan edukasi ke pasien. Edukasinya sih seperti apa ya? Kayak edukasi yang simpel-simpel aja sih. Edukasinya ke pasien ya biasanya yang saya berikan sesuai kebutuhan pasien aja. Contohnya misalnya pasien menanyakan tentang makanan apa aja yang nggak boleh dimakan saat kolesterol tinggi, kemudian asam urat. Ya saya jawab seperlunya aja. Kemudian kebanyakan dari pasien kan kalau udah MCU
jarang menanyakan seputar kesehatannya karena sudah dijelaskan waktu pemeriksaan sama dokternya. Kebanyakan pasien juga hanya tanya prosedur atau alur pemeriksaannya aja sih. Jadi mereka kalau MCU ya yang penting cepat-cepat selesai, cepat kembali bekerja dan nggak banyak nanya seputar kesehatannya, jarang banget sih. Kemudian sebagai perawat MCU atau perawat OH sebenarnya lebih banyak ke administrasi ya guys. Jadi lebih banyak melakukan penginputan hasil MCU. Jadi ketika semua tindakan selesai ada job desk lain yang dilakukan, yaitu misalnya penginputan data MCU pasien dari luar site atau di luar tambang. Jadi ini tergantung dari program kerja dari perusahaan masing-masing ya. Yang paling inti sih kita sebagai perawat ya itu tadi, melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan MCU pasien. Untuk pengambilan sampel darah dan urin juga sudah ada petugas labnya tersendiri. Selanjutnya setelah semua beres, kita lanjut lagi mempersiapkan form-form untuk karyawan yang mau MCU di hari esoknya. Jadi sebagai perawat di MCU, kita harus tahu juga karyawan tersebut pekerjaannya dia sebagai apa. Ini tujuannya apa? Yaitu untuk menentukan jenis pemeriksaan apa aja yang akan dibutuhkan. Misalnya orang yang bekerja di office atau di lapangannya, pemeriksaan kan tentunya beda ya dengan orang yang dilakukan pemeriksaannya di bagian misalnya welder atau tukang las. Jadi misalnya orang yang biasanya duduk di depan komputer sama orang yang operator tentunya juga beda. Misalnya yang di office tidak dilakukan pemeriksaan audiometri karena dia jarang banget terpapar bising. Terus orang yang ngelas sama orang yang di kantoran juga pastinya pemeriksaan labnya juga beda. Ngono. Piye, paham to po durung? Lek gak paham ya wis. Nanti tak jelasno meneh. Ojo wis engko kakean sing tak jelasno malah bingung. Jadi untuk sementara sharingnya itu dulu ya guys. Kalau teman-teman pengen request atau pengen tanya-tanya, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan kalau ada saran atau kritik, masukan, silakan ditulis aja, tinggalkan jejak sebanyak-banyaknya. Tapi ya jangan spam lah ya. Kita saling belajar aja di sini dan sharing pengalaman. Oke, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dan terus bersolawat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.